Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang auditing dan profesi akuntan publik. Ini profil saya. Kemudian, baik, pengertian auditing ya. Menurut Asobek, statement of basic auditing concept, auditing itu suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Kemudian di pengertian tersebut ada 7 elemen yang perlu kita perhatikan ya, dalam melaksanakan audit, dari definisi audit. Yaitu proses yang sistematis pertama. Auditing merupakan rangkaian proses dan prosedur yang bersifat logis, terstruktur dan terorganisir. Terstruktur dan terorganisir ini sangat penting. Kemudian kedua, menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Proses sistematis yang dilakukan merupakan proses dalam menghimpun bukti-bukti mendasari asersi-asersi yang dibuat oleh individu maupun entitas. Entitas di sini bisa perusahaan dan lain. Kemudian selanjutnya auditor mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh tersebut secara objektif ya. Bukan subjektif di sini ya. Oke. Kemudian elemen yang ketiga yakni asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Asersi merupakan suatu proses pernyataan secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Ya. Nah, jadi pihak yang bertanggung jawab. Ya. Nah, kemudian yang keempat, elemen keempat, menentukan tingkat kesesuaian, ya, degree of correspondency. Nah, di sini penghimpunan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan sesuai tidaknya asersi dengan kriteria yang telah ditentukan. Jadi dihubungkan ya antara bukti dengan asersi. Kemudian yang kelima, ini elemen kelima, kriteria yang ditentukan. Di sini merupakan standar pengukuran untuk mempertimbangkan asersi. Ya. Kemudian elemen yang keenam, menyampaikan hasil-hasilnya. Di sini di mana hasil audit itu dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang mengindikasikan ya tingkat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditentukan. Jadi menyampaikan hasil-hasilnya. Kemudian yang ketujuh, di sini elemen ketujuh yakni para pemakai yang berkepentingan. Ya, merupakan para pengambil keputusan menggunakan temuan-temuan yang diinformasikan melalui laporan audit dan laporan lainnya. Ya. Nah, itu 7 elemen ya, audit. Kemudian auditing ya, jika ditinjau dari sudut profesi akuntan publik. Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan di sini ya, atau examination secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar. Ya, kewajaran di sini. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Ya. Jadi di sini apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar. Kemudian ditinjau dari definisi umum, auditing seperti yang telah diuraikan di atas tadi ya, pernyataan di atas, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor independen, ya, tidak terikat, ya, ditunjukkan terhadap pernyataan mengenai kegiatan ekonomi yang disajikan oleh suatu organisasi dalam laporan keuangannya.
Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Kemudian, auditor yang melaksanakan audit atas laporan keuangan historis disebut dengan auditor independen. Auditor independen ini dalam hal auditing. Kemudian, perbedaan antara auditing dengan akuntansi. Auditing di sini bukan merupakan cabang dari akuntansi, akan tetapi merupakan suatu disiplin bebas yang mendasarkan diri pada hasil kegiatan akuntansi dan data kegiatan yang lain. Ya, sedangkan dari akuntansi itu merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan perusahaan atau organisasi lain, di mana hasil akhir dari proses akuntansi adalah di sini laporan keuangan, ya, dipakai oleh manajemen untuk mengukur dan menyampaikan data keuangan dan data kegiatan yang lain. Oke, kemudian di lain pihak, auditing ditunjukkan untuk menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Nah, jadi oleh karena itu di sini auditing harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus dapat diandalkan, ditinjau dari sudut profesinya. Ya, jadi di sini kita menggarisbawahi bahwa auditing itu dilaksanakan oleh pihak yang bebas, ya, tidak terikat dengan manajemen, tidak ada hubungan istimewa di sini dengan manajemen, ya, dan harus dapat diandalkan, ditinjau dari sudut profesinya. Jadi memang di sini seorang auditor dalam hal ini harus kompeten. Kemudian jenis audit dan auditor. Klasifikasi berdasar tujuan audit menurut Kell dan Boynton, ya, audit dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dilaksanakannya audit. Dalam hal ini, tipe audit terbagi ke dalam 3 kategori. Yakni pertama, audit laporan keuangan. Ya, atau di sini financial statement audit. Kemudian kedua, audit kepatuhan atau compliance audit. Kemudian ketiga, audit operasional atau operational audit. Ya, 3 kategori. Nah, kita bahas audit laporan keuangan atau financial statement audit. Audit laporan keuangan itu mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Sini sesuai kriteria yang telah ditentukan, yaitu PABU, sini ya, prinsip akuntansi yang berterima umum. Nah, jadi di sini ukuran kesesuaian audit laporan keuangan adalah kewajaran. Ya, jadi apakah laporan keuangan dari klien atau entitas tersebut itu wajar nggak sih? Nah, itu ya kewajaran atau fairness. Kemudian yang kedua itu audit kepatuhan, compliance audit. Di sini audit kepatuhan itu mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas, gitu ya, sesuai dengan kondisi-kondisi, kemudian aturan-aturan dan regulasi yang telah ditentukan. Jadi ini ya kayak ketaatan, ya, kepatuhan. Nah, kriteria yang ditentukan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, maupun lembaga pemerintah. Jadi seperti contohnya apakah perusahaan atau entitas tersebut itu taat, patuh akan regulasi dari pemerintah, gitu kan. Kemudian kreditor gimana ya. Nah, kemudian aturan manajemen. Nah, di sini ya, itu audit kepatuhan. Kemudian audit operasional atau operasional audit.
Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan organisasi, ya, dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas maupun kehematan atau di sini ekonomis, ya, dalam operasional. Nah, jadi di sini terkait audit operasional ini diutamakan terkait efisiensinya, efektivitasnya dan ekonomisnya, hemat. Nah, tujuan dari audit operasional ini adalah pertama menilai prestasi, ya. Ya. Kemudian kedua, mengidentifikasikan kesempatan untuk perbaikan. Ya, jadi kan untuk perbaikan ke depan, ya, manfaatnya juga dari audit operasional. Kemudian membuat rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan dan tindakan lebih lanjut. Nah, ini penting ya, tindakan lebih lanjut. Setelah kita tahu misalnya hasil audit operasionalnya gimana, oh kita harus melakukan apa ke depan, ya, agar tujuan efisiensi, efektivitas dan ekonomi atau kehematan itu tercapai, ya. Oke. Kemudian klasifikasi berdasar pelaksana audit. Dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, auditing dapat juga diklasifikasikan menjadi 3, ya, yaitu pertama auditing eksternal, kedua auditing internal, ketiga auditing sektor publik. Oke, pertama dulu ya, auditing eksternal. Auditing eksternal sini merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan ya maksudnya, informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Di sini auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen, tidak ada keterikatan, hubungan istimewa, tidak ada kepemilikan saham, tidak ada hubungan keluarga, itu lebih independen, ya. Nah, di sini independen. Auditing ini bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Auditor tersebut pada umumnya dibayar oleh manajemen perusahaan yang diperiksa. Jadi ini maksudnya dibayar, ini bahasanya adalah diberikan fee, ya. Fee audit. Nah, oleh manajemen perusahaan yang diperiksa atau di sini kita bisa sebut klien. Kemudian auditing internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi, ya. Informasi yang dihasilkan ditunjukkan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Jadi untuk internal sendiri, tidak untuk dipublikasikan untuk kepentingan orang luar, itu tidak. Dan auditor internal bertanggung jawab terhadap pengendalian intern pada kebijakan yang diambil perusahaan. Jadi untuk mengetahui, ya, internal perusahaan itu bagaimana pengendaliannya, gitu ya. Bertanggung jawab ini auditor internal. Baik. Kemudian auditing sektor publik. Di sini auditing sektor publik merupakan suatu kontrol atas organisasi pemerintah, audit terhadap organisasi pemerintah, ya, yang memberikan jasanya kepada masyarakat, ya. Nah, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian klasifikasi atas dasar audit operasional. Selain menurut Kell dan Boynton di atas tadi ya terkait klasifikasi audit, ada menurut Richard, ya. Tipe audit selain financial statement audit meliputi ada operational audit, ya, kemudian financial dan compliance audit, kemudian ekonomi dan efisiensi audit, dan program results audit, ya. Oke, kita bahas yang pertama, operational audit, yakni suatu audit di mana di sini dirancang untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari prosedur-prosedur operasi manajemen. Pelaksanaannya biasanya adalah auditor internal, sini auditor internal dari perusahaan. Kemudian financial dan compliance audit, yakni audit yang menyerupai
atau mirip di sini menyerupai ya financial statement audit, tetapi dapat dilakukan oleh sektor publik sebagai lembaga pemerintah atau dapat pula oleh sektor audit eksternal ya. Contoh sektor audit eksternal itu misalnya KAP, kantor akuntan publik gitu kan. Oke, kemudian kita lanjut. Ketiga itu ada ekonomi dan efisiensi audit. Nah, ini adalah audit yang menyerupai operasional audit. Nah, jadi sama sebelumnya saya jelaskan terkait operasional audit ya, terkait ada hubungannya ekonomi, efisiensi ya. Akan tetapi di sini dilakukan oleh sektor publik atau sektor pemerintahan. Pelaksanaan audit ekonomi dan efisiensi dapat dilakukan oleh auditor independen atau auditor pemerintah. Ya. Nah, dilakukan oleh auditor independen atau auditor pemerintah di sini. Kemudian ada program results audit. Ya, yakni audit yang dilakukan untuk pemerintah. Audit ini dapat dilakukan oleh sektor publik atau sektor audit eksternal. Ya, jadi ada yang audit eksternal yang dan sektor publik. Oke, kita lanjut ke tipe auditor. Kalau tadi klasifikasi, ini ada sekarang tipe auditor. Auditor internal ini ya. Kemudian auditor pemerintah dan auditor independen. Auditor internal di sini adalah karyawan ya, suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan auditor internal terutama berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang audit operasional dan audit kepatuhan. Nah, auditor internal ini itu digaji ya oleh perusahaan, merupakan karyawan perusahaan, internal perusahaan, bukan eksternal, ya, di mana dia ditugaskan untuk terutama hubungannya dengan audit operasional dan audit kepatuhan. Audit operasional ya tentunya tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan efisiensi ya. Nah, kemudian ada kehematan, di situ efektivitas ya. Nah, dari perusahaan ya itu nanti laporannya untuk internal perusahaan atau top manajemen perusahaan, tidak untuk dipublikasikan ya. Kemudian audit kepatuhan itu juga kan kebijakan dari manajemen apakah itu dilaksanakan dengan baik gitu kan, diperiksa ya, ya oleh auditor internal. Oke, saya lanjutkan. Di sini auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan ya dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan ya. Nah, dari audit pemerintahan ada BPK, BPKP ini ya. Nah, ini yang dalam instansi pemerintah terutama ya. Itu namanya auditor pemerintah ya. Beda halnya dengan tadi saya katakan auditor eksternal, contohnya ya KAP tadi ya, kantor akuntan publik ya. Oke. Kemudian auditor independen, sini akuntan publik ini ya. Nah, independen tadi ya, kayak KAP. Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Ya. Profesional. Nah, ini berarti memang sudah mempunyai keahlian, ya, kemampuan, skill. Ya. Ya, auditing profesional kepada klien. Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintah, maupun individu perseorangan. Misalnya kalau perusahaan bisnis ya bisa perusahaan manufaktur yang orientasi ke laba, organisasi nirlaba itu contohnya misalnya yayasan, kemudian badan-badan pemerintah maupun individu perseorangan ini ya. Itu kliennya ya. Kemudian, nah di sini ada perbandingan ya, nah tabel ya. Nah antara tipe audit, sifat asersinya,
kemudian kriteria yang ditetapkan, kemudian sifat laporan auditor. Yang pertama ini kita bandingkan antara tipe audit laporan keuangan, audit kepatuhan dengan audit operasional. Pada audit laporan keuangan itu sifat asersinya adalah data laporan keuangan itu sendiri. Sedangkan kriteria yang ditetapkan itu adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, PABU ya. Kemudian sifat laporan auditor di sini pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Ya, pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Jadi menilai kewajaran dari laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan. Kemudian audit kepatuhan di sini. Ya, tipe audit selanjutnya audit kepatuhan. Sifat asersinya itu klaim atau data berkenaan ini dengan kepatuhan kepada kebijakan, perundangan, peraturan, dan sebagainya. Ya, mungkin kita bisa ketahui bahwa namanya kepatuhan itu maksudnya apa? Untuk apa sih? Patuh terhadap apa? Ya, tentunya perundangan, peraturan, dan ya, kebijakan. Kemudian kriteria yang ditetapkan itu kebijakan manajemen. Ini ada hukum, ada peraturan atau persyaratan lain pihak ketiga. Ini misalnya kaitannya sama perjanjian kayak gitu ya. Patuh nggak gitu ya. Nah, atau hukum di sini terkait dengan pemerintahan itu tidak melanggar hukum, misalnya patuh ya atas aturan hukum yang berlaku. Kemudian sifat laporan auditor dari audit kepatuhan ini ringkasan temuan atau keyakinan tentang tingkat kepatuhan. Jadi di sini menilai bahwa bagaimana sih tingkat kepatuhan dari suatu instansi atau perusahaan atau lembaga di sini kan. Nah, itu bisa jadi ada perorangan. Nah, kemudian tipe audit ketiga ada audit operasional di sini. Sifat asersinya ada data operasional atau kinerja. Jadi audit operasional ini terkait kinerja. Tadi saya sudah jelaskan juga terkait ada prestasi, ya. Mengukur prestasi terutama. Kriteria yang ditetapkan di sini menetapkan tujuan, misalnya yang dilakukan oleh pihak manajemen atau yang berwenang. Ya. Sifat laporan auditor dari audit operasional yakni efisiensi dan efektivitas yang diamati. Rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan, dan tindakan lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita bahas tipe dan jasa KAP. KAP di sini kan kalau bagi yang belum mengetahui, KAP itu adalah singkatan dari Kantor Akuntan Publik. Jasa yang diberikan oleh para staf profesional ya, suatu kantor akuntan publik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni pertama jasa atestasi, yang kedua jasa non-atestasi. Jasa atestasi di sini adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan, ya, yang menyatakan apakah asersi suatu entitas atau lembaga perusahaan ini telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, sini ada 4 jenis dari jasa atestasi yang dapat diberikan oleh KAP. Pertama, audit. Ya. Kedua, pemeriksaan atau examination. Ketiga, penelaahan, review. Keempat, prosedur yang disepakati bersama atau agree upon procedures. Ya. Oke, kita bahas. Audit di sini jasa atestasi yang pertama. Contoh utama jasa ini adalah audit atas laporan keuangan historis. Dalam audit laporan keuangan, di sini klien itu ditugaskan, klien itu menugaskan auditor ya, untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan, untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Jadi tentang ini kewajaran ya. Keyakinan yang diberikan pada audit adalah keyakinan positif atau positive assurance. Ya. Nah, jadi jasa audit itu merupakan
jasa audit yang audit keuangan, ya, laporan keuangan itu masuk ke jasa atestasi. Kemudian pemeriksaan atau examination. Di sini auditor dalam melaksanakan penugasan jasa ini akan memberikan pendapat atas asersi-asersi suatu pihak sesuai kriteria yang ditentukan. Nah, kriteria yang ditentukan di sini. Keyakinan yang diberikan pada examination adalah keyakinan positif. Meskipun demikian, tingkat keyakinan yang diberikan berada di bawah tingkat keyakinan dalam audit laporan keuangan. Jadi karena kalau audit laporan keuangan kan lebih kompleks, lebih menyeluruh. Contoh jasa examination antara lain pemeriksaan proyeksi bisnis, ya, atau laporan keuangan prospektif, ya, dan pemeriksaan kesesuaian pengendalian internal perusahaan dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Ya, jadi lebih sempit dari audit kalau pemeriksaan ini. Kemudian penelaahan atau review. Di sini jasa review atau pengkajian ulang terutama dilakukan dengan wawancara dengan manajemen. Jadi dilakukan dengan wawancara dan analisis komparatif informasi keuangan suatu perusahaan. Ya, lingkup kerjanya lebih sempit daripada audit maupun examination. Jadi ini lebih sempit lagi. Keyakinan yang diberikan pada review adalah keyakinan negatif, ya, negatif assurance. Ya, auditor diharuskan di sini menyatakan penolakan pemberian pendapat, ya, disclaimer of opinion dalam memberikan keyakinan negatif. Itu terkait penelaahan atau review. Kemudian prosedur yang disepakati bersama atau agree upon prosedur. Di sini lingkup kerja jasa ini lebih sempit, ya, daripada audit maupun examination. Contohnya adalah auditor dan klien sepakat, ada kesepakatan ini, ya, bahwa prosedur tertentu akan dilakukan atas elemen tertentu, ya, laporan keuangan. Contohnya di sini akun atau rekening kas dan surat berharga, ya. Kesimpulan yang dibuat atas hal tersebut harus berbentuk ringkasan temuan, keyakinan negatif atau kedua-duanya. Kemudian jasa yang lain selain jasa atestasi adalah jasa non-atestasi, ya, dari KAP, Kantor Akuntan Publik. Ada 3 jenis jasa non-atestasi yang diberikan suatu kantor akuntan publik, yaitu jasa akuntansi, kemudian pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Jasa akuntansi ini, ya, jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, ya, kemudian penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian, dan penyesuaian laporan keuangan klien, ya, atau di sini jasa kompilasi, serta perancangan sistem akuntansi klien. Ya, jadi ini terkait jasa akuntansi, ya, penjurnalan itu, ya. Kemudian dalam memberikan jasa akuntansi, praktisi yang melakukan jasa tersebut, praktisi ini kan berasal dari KP di sini, ya, karena jasa akuntansi masuk jasa non atestasi, ya. Nah, ini bertindak sebagai akuntan perusahaan, jadi memposisikan diri, ya, nah, untuk menjadi seorang akuntan perusahaan. Karena tugas akuntan perusahaan kan tadi seperti penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian, dan penyusunan, ya, laporan keuangan. Nah, dalam memberikan jasa akuntansi, akuntan tidak menyatakan pendapat. Jadi di sini tidak menyatakan pendapat, ya, cukup sebatas melakukan jasa akuntansi atau memposisikan diri sebagai akuntan, mengerjakan pekerjaan sebagai seorang akuntan, ya. Nah, beda halnya dengan audit. Nah, itu baru menyatakan pendapat, tapi rangkaiannya lebih luas, yang audit lebih lama, ya, waktunya. Kemudian jasa perpajakan. Di sini jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak, nah, ya. Ada kita mengisi SPT di sini, ya, melaporkan kewajiban perpajakan dari klien ini, ya. Kemudian ada dan perencanaan pajak. Selain itu dapat juga bertindak sebagai penasihat dalam masalah perpajakan dan melakukan pembelaan bila perusahaan yang menerima jasa sedang mengalami permasalahan dengan kantor pajak. Atau ini jasa apa namanya
perpajakan ini ya. Jadi mengurus administrasi perpajakan dari perusahaan klien. Nah, itu ya. Jadi seorang apa namanya seorang yang membuat KAP itu harus lengkap ya. Ada di situ jasa akuntansi, ya, jasa perpajakan, jasa audit. Ya. Memang jasa utamanya adalah jasa audit. Ya. Tapi alangkah bagusnya suatu KAP itu mempunyai jasa yang lain atau apa namanya karyawannya mempunyai pengetahuan atau kompeten dalam bidang perpajakan. Kemudian jasa konsultasi manajemen. Jasa konsultasi manajemen atau manajemen advisory service ya. Merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan sarana dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini jasa konsultasi ya. Ya, bagaimana perusahaan itu ya harus berkembang, ya bagaimana agar cepat maju, ya konsultasi. Ya, tentunya di sini eh, orang yang tempat kita konsultasi atau di KAP tersebut sudah kompeten, mempunyai pengalaman dalam pengembangan suatu perusahaan atau manajemen ya. Nah, manajemen perusahaan. Oke, selanjutnya. Nah, selain jasa atestasi dan non-atestasi, ada jasa lain yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik. Pertama ada jasa asuran. Jasa asuran ini adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Ya, pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan. Itu sangat penting, andal dan relevan. Kadang andal tapi tidak relevan, itu tidak bagus. Ya. Nah, sebagai basis untuk mengambil keputusan, ya. Jadi dalam mengambil keputusan harus ada informasi yang andal dan relevan. Jangan sembarangan dalam mengambil keputusan. Karena bisa jadi kalau salah mengambil keputusan, perusahaan bisa rugi dan mungkin bangkrut ya atau apa namanya untuk mencapai tujuan jadi terhambat karena keputusan yang salah. Oleh karena itu di sini mereka mencari jasa asuran atau perusahaan mencari jasa asuran untuk meningkatkan mutu informasi yang akan dijadikan sebagai basis keputusan ya, yang akan mereka lakukan. Jadi basis keputusan informasi. Profesional yang menyediakan jasa asuran harus memiliki komprehensi dan independensi berkaitan dengan informasi yang diperiksanya. Oke, itu jasa asuran. Kemudian struktur KAP di sini. Auditor independen atau audit sektor eksternal ya melaksanakan kegiatannya di bawah suatu kantor akuntan publik. Pada umumnya ada di sini ada partner tingkat yang paling atas ya. Manajer, akuntan senior, ada akuntan junior. Ini hierarki staf kantor akuntan publik. Mungkin ada dari teman-teman yang berminat untuk membuat suatu KAP yang mungkin seperti ini ya, hierarki stafnya. Kemudian sini ya partner ya. Ini merupakan top legal client relationship ya, yang bertugas mereview atau menelaah pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, ya, menyetujui masalah fee. Ya, fee itu maksudnya ya fee audit ya. Ya dengan klien itu berapa besarnya kesepakatan dengan klien ya, dan penagihannya, kemudian dan penanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit itu partner dikatakan ya. Kita katakan sebagai partner. Kemudian manajer dalam KAP itu merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien. Jadi ini banyak terjun ke lapangan, ya, berhubungan dengan klien itu manajer. Di mana dia juga bertugas mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, ya, ya kayak jadi supervisor dah ya.
mereview lebih rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas fee audit. Nah, ini manajer ya dalam KAP. Kemudian akuntan senior. Di sini merupakan staf yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit. Jadi dalam hal melakukan audit itu kan nggak sembarangan, ya. Harus direncanakan bagaimana pelaksanaan pekerjaannya, ya. Nah, dan mereview pekerjaan para akuntan junior yang di bawahnya. Itu seorang akuntan senior tugasnya. Kemudian akuntan junior di sini merupakan staf pelaksana langsung dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan, ya. Nah, jadi pelaksana ini yang banyak sekali bertemu dengan klien, ya. Nah, para junior atau di sini akuntan junior ini penugasannya dapat berupa bagian-bagian dan pekerjaan audit, atau di sini bahkan bila memungkinkan memberikan pendapat atas bagian yang diperiksanya. Nah, itu akuntan junior, ya. Jadi di sini yang disupervisi oleh akuntan senior. Oke, kita lanjut membahas tentang standar profesi akuntan publik ya. Dalam standar profesi akuntan publik YAI 2001 disebutkan ada 6 tipe standar, yaitu standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, kemudian keempat standar jasa konsultasi, kelima standar pengendalian mutu, dan terakhir yang keenam ya aturan etika kompartemen akuntan publik. Oke, ya mungkin cukup segitu yang bisa saya bahas ya dalam pertemuan terkait auditing ya. Ya, baik, jika ada pertanyaan silahkan di komen ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.